Neutron akan menjadi endgame di ekosistem Cosmos, dan koin ini akan memegang peran terpenting dalam Neutron. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu koin yang saya pun kaget setelah membaca fundamental dan juga tokenomics-nya. Tetapi karena ini cukup rumit, saya akan menggunakan banyak analogi pada video kali ini. Mohon maaf jika oversimplifikasi, tapi saya rasa token ini akan memegang peran sangat penting sekali untuk DeFi di Cosmos. Saya pribadi sangat bullish terkait Cosmos, dan ini merupakan project yang sangat gila sekali. Dan juga mirip-mirip seperti Pendle sedikit. Oke, jadi project ini menggabungkan beberapa project yang bagi saya sangat kuat dan juga sangat cerdas sekali. Yang pertama adalah Pendle, dia dapat mentokenisasi yield dan juga menggunakannya pada DeFi lain. Intinya, ini merupakan produk utama dari Pendle, dan fitur tersebut dimiliki oleh koin ini. Berikutnya, dia juga memiliki arbitrage trading. Apa itu? Silahkan tonton video saya terkait PIS, tapi intinya, ini merupakan fitur utama dalam PIS yang bagi saya sangat inovatif sekali. Berikutnya, dia juga menggabungkan unsur CRV dan juga CVX. Kita akan bahas apa lebih tepatnya nanti. Dan yang paling penting, dia berada pada ekosistem Atom dan juga Neutron. Neutron merupakan endgame DeFi ataupun saya rasa aplikasi DeFi di Atom nantinya akan banyak berlabuh menggunakan Neutron. Silahkan nonton video saya terkait Neutron jika lo masih bingung. Oke, saya akan membahas menggunakan analogi agar kalian semua lebih mengerti. Saya tidak akan menggunakan kata-kata teknis pada video kali ini. Oke, sebelumnya saya tidak clickbait terkait naik 50x karena apa? Karena saya membandingkan protokol ini dengan berbagai macam protokol pada all time high, kawan-kawan. Jadi saya rasa ini market cap di 20 juta untuk menuju 1 billion market cap sangat possible sekali. Karena ini Cosmos, saya sangat bullish terkait Cosmos dan juga masa depan Cosmos dan juga IBC. Oke, kita akan bahas menggunakan analogi di sini, di mana ibaratnya satu ekosistem Cosmos ataupun satu galaksi Cosmos memiliki beberapa gold mine ataupun tambang emas. Dan berbagai macam tambang emas di sini menghasilkan emas yang berbeda. Ada yang lebih banyak dan juga ada yang lebih sedikit. Nah, jadi ada beberapa tambang emas yang saya sebut di sini. Namanya adalah Stride, berikutnya ada juga Milky Way, berikutnya Osmo, dan juga Astro, kawan-kawan. Dan juga yang paling penting, Apollo yang saya bahas pada video kali ini, yang paling bawah. Untuk lebih tepat ataupun teknisnya, sebetulnya ini semua adalah LSD ataupun Liquid Staking Derivative. Produk yang diekstrak value-nya dari Liquid Staking. Jangan terlalu bingung kawan-kawan. Intinya, dia akan memonopoli tambang emas pada seluruh tambang emas dalam ekosistem Atom. Nantinya semua tambang emas akan kalah untuk keuntungannya dari Apollo ini kawan-kawan. Mengapa? Kita akan bahas nanti. Berikutnya dia juga akan memonopoli secara governance. Ini mirip dengan konsep dari Convex ataupun CVX. Jika kalian tahu, Convex ingin memonopoli politik pada semua kripto, nantinya dia akan mendapatkan emisi yang paling besar dibandingkan dengan protokol lain. Intinya, ini merupakan sistem monopoli yang sangat positif bagi para usernya kawan-kawan. Jadi saya rasa Apollo ini ingin menjadi CVX versi Atom. Berikutnya kita lihat di sini di mana ini merupakan satu protokol yang sangat luas sekali. Tidak hanya ini saja, apalagi dia juga dapat menghasilkan emisi token lain, yaitu Stride dan juga Astro kawan-kawan. Ibaratnya, jika berbagai macam gold mine ataupun tambang emas di sini menghasilkan bunga saja, di Apollo dia dapat menghasilkan produk lain seperti token Stride dan juga token Astro. Yang karena adanya yield tokenization versi Pendle tadi. Intinya seperti itu. Oke, berikutnya yang lebih unik lagi, ini merupakan produk dari Pendle di mana dia dapat melakukan tokenisasi pada yield di masa depan suatu aset. Jadi jika kalian membaca misalnya Stride, ada APR sebesar 5%. Tapi itu adalah APR kawan-kawan ataupun baru dapat diklaim selama 5 tahun ke depan. Ini merupakan future yield ataupun bunga yang akan didapat pada 1 tahun mendatang. Nah, yang unik adalah Pendle dan juga Apollo dapat mentokenisasi yield ini berikutnya menggunakannya di berbagai macam dApps dan juga berbagai macam aktivitas DeFi. Intinya ini akan membuat bunga semakin berbunga kawan-kawan. Oke, berikutnya kita lihat di sini di mana ini merupakan fitur yang paling gila dari adanya Apollo ini karena ini meniru konsep dari PIS yang sudah sangat sukses sekali menyerap banyak TVL, menyerap banyak perhatian masyarakat, terutama masyarakat DeFi. Walaupun cukup teknis, intinya ini bagi saya adalah tambang minyak lagi. Jadi jika orang-orang sibuk untuk menambang emas, Apollo sudah menambang minyak. Dan ini untuk infrastruktur tambangnya gratis. Jadi dia ibaratnya memanfaatkan fenomena alam pada blockchain, yaitu adalah arbitrage, untuk mendapatkan keuntungan. Ini sangat mirip sekali dengan adanya PIS, kawan-kawan. Mengapa ini merupakan konsep yang penting bagi saya? Karena jika kalian tahu, protokol seperti Stride dan juga Astro, mereka ini bukanlah protokol yang sustain untuk jangka panjang. Karena mereka ini memberi bunga kepada para penggunanya menggunakan tokennya sendiri.
Artinya apa? Artinya tokennya digunakan untuk memberi hadiah untuk usernya sendiri. Artinya tidak sustain untuk jangka panjang ya. Dan juga tokennya semakin tidak bernilai karena hanya menjadi hadiah ataupun emisi, ibaratnya seperti itu. Jadi dia menggunakan fitur yang berbeda di sini, di mana dia menggunakan tambang minyak untuk memberi hadiah kepada para usernya ataupun para stakersnya ataupun para penyedia LP-nya. Berikutnya, Apollo ini tidak ada insentif yang berupa emisi. Mungkin terdengar teknis, intinya ini akan sustain untuk jangka panjang. Banyak protokol yang rugi ataupun harganya jelek sekali seperti Uniswap dan sebagainya karena insentifnya berupa emisi tokennya sendiri. Ini tidak sustain untuk jangka panjang, sedangkan Apollo tidak ya, dia malah ada fitur burning. Saya rasa ini merupakan sesuatu yang game changing pada Atom. Jadi ada Pendle, ada Peace dalam satu protokol. Berikutnya ada beberapa resiko pada Apollo ini tentunya, karena saya harus fair ya. Yang pertama adalah ada sell and buy tax sebesar 3%. Sebetulnya ini bukanlah suatu resiko, tapi ada pro dan kontra terkait hal ini, sama seperti banyak project lain ya. Tidak hanya project ini saja, ada banyak project lain yang menerapkan fitur tax ini. Jadi jika kita ingin membeli ataupun menjual suatu token, kita akan terkena pajak sebesar 3%. Tapi hal ini dapat diatasi bagi saya dengan adanya adjustment dari para DAO. Jadi para anggota, para komunitas dari Apollo dapat menentukan bersama kira-kira apakah taxnya harus dinaikkan atau dikurangkan. Berikutnya, ini masih dalam development, tidak semua projectnya sudah keluar sekarang, seperti yang arbitrage tadi, itu belum keluar, tetapi katanya akan keluar pada bulan ini. Berikutnya kawan-kawan, untuk masalah tokenomics, ada sedikit resiko di sini, tetapi tampaknya sudah mulai aman. Karena apa? Karena timnya sudah mendapatkan token semuanya, dan jika saya lihat price action-nya, harganya turun dari 0,4 menuju 0,1. Saya rasa timnya sudah menjual beberapa insentif mereka. Saya rasa sekarang akan lebih mudah untuk terbang untuk tokennya kawan-kawan. Dan ini merupakan infrastruktur yang sangat penting sekali untuk Atom. Sustainable yield berikutnya memberi untung untuk para LP. Itu merupakan kunci dari adanya likuiditas pada suatu DeFi. Dan hal ini belum dapat dicapai di Cosmos sebelum adanya Apollo ini. Bagi saya Apollo merupakan project yang sangat luar biasa. 50x bagi saya cukup logis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.